Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena kasih Tuhan luar biasa yang pelihara hidup kita dari hari ke hari. Kita senantiasa ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita semua dicinta sama Tuhan Yesus. Kita disayang sama Tuhan Yesus. Tadi pagi kita sudah beribadah kepada Tuhan. Malam ini beribadah lagi kepada Tuhan. Tidak pernah berhenti saudara. Ya, jangan pernah berhenti bersekutu dengan Tuhan. Karena seperti nafas. Pernah nggak Bapak Ibu berhenti bernafas? Kecuali kalau berhenti bernafas waktu kita berenang ya. Tapi setelah itu bernafas terus. Gak mungkin bernafas 1 jam tidak bernafas. Kuat Bapak Ibu tidak bernafas 1 jam. Atau 24 jam tidak usah bernafas. Selesailah sudah. Nah, tapi oleh karena anugerah Tuhan, kita bisa hidup sampai detik ini. Semua karena anugerah Tuhan. Karena Yesus sanggup melakukan perkara besar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh. Saya sebagai hamba Tuhan, saya cinta banget sama Tuhan. Ayo saudara, kalau saudara bersama saya, akan saya bawa semangat yang tinggi untuk cinta Tuhan. Semangat kita taat kepada firman Tuhan. Hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena suatu hari kelak, kerinduan kita, impian kita, dreaming kita suatu hari kelak, kita ada bersama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Kita mau baca firman Tuhan pada malam ini sebentar. Lukas pasal 9, puji Tuhan. Kemarin sudah selesai Lukas pasal 8, sekarang Lukas pasal 9. Ayat 1-17 berkaitan dengan Yesus mengutus 12 muridnya, dikasih kuasa. Berarti di dalam menjadi Yudas Iskariot. Tapi Yudas Iskariot tidak tahu diri, dia mengkhianati Yesus. Tapi belajar kita bersama supaya kita menjadi anak Tuhan, murid-murid Yesus, anak-anak Yesus yang cinta Tuhan. Karena dia sanggup melakukan segala perkara besar. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasanya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Oh haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku, amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah, amin, haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup, amin, haleluya, melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, haleluya. Yesus sanggup, haleluya, memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dalam kitab Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu.
dan tidak ada rencanamu yang gagal. Dia sanggup, Yesus sanggup, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Nama Yesus, Tuhan Rajaku. Engkau dahsyat, maha dahsyat, maha mulia, maha sempurna, maha Yesus, maha segala-galanya. Ampunilah Bapa semua dosaku. Kami akui, aku orang berdosa Yesus. Dan sucikanlah Bapa mulutku dan hatiku, pikiranku, sebentar kami mau baca firman-Mu. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku. Terima kasih, kami percaya malam ini adalah malam di mana Engkau bekerja dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Yesus Kristus yang luar biasa. Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat 42 ayat 2 dikatakan, aku tahu Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Rencana Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan yang penuh harapan di dalam nama Yesus. Manusia sudah diberikan masa depan yang penuh harapan, tapi seringkali manusia menjadi gadis yang bodoh. Dia tidak tahu diri. Tapi bagi Bapak, Ibu, Saudara semua bersama saya, mari kita semua adalah golongan 5 gadis yang bijaksana. Ya, tidak seperti yang lain. Ya, yang lain silakan saya komen. Yang tidak mau diatur akan firman Tuhan. Tapi kita semua adalah anak Tuhan yang mau diatur oleh firman Tuhan. Sehingga kita menjadi anak yang bijaksana, to be wise, ya. Menjadi orang yang wisdom adalah orang yang mendirikan kata firman Tuhan dalam Matius pasal 7. Mendirikan rumah di atas batu, bukan di atas pasir yang sebentar roboh kalau ada datang angin kencang, banjir, hujan lebat. Karena dia tidak ada dasar yang kokoh, bukan Kristus tapi pasir. Pasir itu bicara dunia. Tapi kalau bicara batu adalah Kristus, landasan kita kokoh, batu karang teguh, itulah Yesus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan, ya. Kita mau baca puji Tuhan. Sekarang kita baca Lukas pasal 9. Ya. Kemarin kita baca Lukas pasal 8. Sekarang pasal 9. Yesus mengutus murid-muridnya. Oh, bersyukur sama Tuhan. Tuhan begitu baik, Dia cinta kita semua. Diizinkan Tuhan. Ini atas izin Tuhan loh Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu bersama saya bisa rutin baca firman Allah. Saya selalu sehat, ya. Puji Tuhan, saya tidak pernah sakit. Coba kalau sakit saya pasti libur, saudara, tidak bisa menyampaikan firman Tuhan. Tapi karena Yesus yang mengizinkan saya, Yesus yang melayakkan kita semua, Bapak, Ibu, Saudara semua, ayo. Kalau Tuhan berikan kesempatan, jangan pernah buang waktu dengan sia-sia. Pergunakan waktu sebaik mungkin. Jadikan setiap kesempatan golden opportunity, kesempatan emas, sehingga hidup kita menjadi anak yang layak, menjadi anak yang bijaksana, yang selalu taat kepada firman Tuhan, yang cintakan firman Tuhan. Amin. Mari puji Tuhan. Saya mau baca sekarang Lukas pasal 9. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan Ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Coba nih saudara, ya. Tuhan itu memilih murid-muridnya tentu punya tujuan untuk melaksanakan
pelayanan pekerjaan Tuhan ya. Dikasih kuasa saudara ya. Jadi dikasih kuasa untuk mengusir setan-setan ya, untuk menyembuhkan segala macam penyakit. Diutus mereka ya untuk memberitakan kerajaan Allah, yaitu menyembuhkan orang sakit, 3 hal ya. Untuk mengusir setan-setan, menyembuhkan penyakit ya, juga untuk memberitakan firman Allah, kerajaan Allah, supaya banyak orang sesat dapat bertobat ya. Itu tujuan Tuhan ya. Datanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, jangan bawa tongkat atau bekal roti atau uang atau 2 baju. Memang kebiasaan orang Yahudi itu begitu Bapak Ibu ya. Selalu kalau saya sendiri ke Israel ya, selalu mereka selalu bawa saudara ya. Dalam perjalanan makanan itu wajar, seperti kata orang Indonesia juga ya, membawa makanan, tongkat itu jalan ya, karena di sana seperti padang gurun ya, supaya tidak jatuh ya, atau membawa suatu bekal. Tapi kata firman Allah jangan. Jadi di sini punya artinya, kalau sudah melayani pekerjaan Tuhan, saya tidak perlu mengandalkan kekuatan manusia, andalkan Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Lihat bangsa Israel. Bangsa Israel itu waktu keluar dari tanah Mesir ke tanah perjanjian, tanah Kanan, bawa apa sudah? Ya semua tidak ada, dibekali sama Tuhan ya. Bahkan kalau panas siang ya, ada tiang awan. Kalau malam tiang api, ada dikirim makanan, semua lengkap sama Tuhan. Bahkan kalau firman Allah katakan, tidak ada baju yang sobek atau sepatunya yang rusak. Ya, tidak saudara. Dijamin sama Tuhan. Itulah kuasa Tuhan. Maka tidak boleh mengandalkan kekuatan lain selain Tuhan. Karena Tuhan memberikan jaminan yang sepenuhnya. Bukti saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak ada bisnis apapun, tapi Tuhan yang pelihara. Tuhan sudah tolong, buka jalan, selalu dibuka jalan sama Tuhan. Setiap kita semuanya pasti dipelihara sama Tuhan ya. Kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 10, tidak selai rambut pun kalau tidak ada izin Tuhan tidak bisa jatuh sudah. Karena semua dipelihara sama Tuhan. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidup kita. Ayat yang keempat, dan apabila kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Kalau ada rumah artinya apa? Dalam pelayanan ada rumah artinya membangun persekutuan dengan Tuhan saudara. Ya, ada waktu berdoa dalam pelayanan saya sendiri begitu. Kalau sudah ada KKR atau pelayanan-pelayanan, saya masuk dalam rumah, saya masuk dalam kamar, saya berdoa ya, selalu membangun hubungan persekutuan dengan Tuhan. Karena ini pelayanan supaya Tuhan senantiasa menyertai. Karena dalam rangka pelayanan ini Tuhan perintahkan murid ini kan dalam rangka melayani, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan-setan dan memberitakan tentang firman Allah, kerajaan Allah. Dalam pelayanan tidak boleh andalkan kekuatan lain. Tuhan Yesus menyertai. Dan kalau ada orang yang diinjak dari 5, ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan kebaskan debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Jadi tidak boleh andalkan manusia. Tadi tidak mengandalkan barang-barang, aset atau kedagingan kebutuhan kita, tidak. Tapi ini yang kedua, sama juga jangan mengandalkan manusia, tapi andalkan Tuhan ya. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala desa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala. Oh ternyata berhasil sukses. Murid-murid Tuhan melaksanakan perintah Tuhan dan masuk ke desa-desa, memberitakan firman Allah Injil, menyembuhkan orang sakit, ternyata berhasil. Inilah kalau bersama Yesus perkara besar terjadi. Ayat ke-7, Herodes raja wilayah ya mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas sebab ada orang mengatakan bahwa Yohanes telah dibangkit dari antara mati. Bahwa dia tahu saudara, ini Yesus. Dia pikir Herodes itu Yohanes Pembaptis, padahal Yohanes Pembaptis kan udah dibunuh ya, dimasukkan penjara. Tapi ini bicara Yesus saudara. Kalau bicara Yesus, perkara besar terjadi saudara. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan Apollo mengatakan bahwa seorang dari nabi dahulu telah bangkit. Tapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan ini yang kabarnya melakukan hal yang demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Karena dia jealous saudara, mau dia ada saingan. Karena Yesus kan pakai raja, namanya terkenal. Maunya Herodes saja satu-satunya yang terkenal. Tidak boleh yang terkenal. Tapi tidak tahu dia bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta segala-galanya. Maka dia berusaha untuk bertemu Yesus. Ya, dia bikin membunuh waktu peristiwa kelahiran Yesus. Ya, ternyata banyak yang dibunuh oleh Raja Herodes. Ya, ternyata dia tidak tahu dia berjumpa dengan Yesus. Dia adalah Tuhan. Ya, jadi mari kita kembali kepada firman Allah supaya kita hidup takut akan Tuhan. Dan mari kita baca berikutnya ayat 10. Sekembalinya Rasul itu menceritakan kepada Yesus apa yang telah mereka kerjakan.
Lalu Yesus membawa mereka dan menyingkir ke sebuah kota yang bernama Betsaida, sehingga mereka saja bersama dia. Tetapi orang banyak mengetahuinya, lalu mengikuti dia. Ia menerima mereka dan berkata kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan ia menyembuhkan orang yang memerlukan penyembuhan. Dan pada waktu hari mulai malam, datanglah ke-12 muridnya kepadanya dan berkata, "Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka ke desa-desa dan kampung-kampung sekitar ini untuk menjadi tempat penginapan dan makanan, karena sini kita berada di tempat yang sunyi." Inilah saudara, ya, murid-murid Yesus minta sudah malam. Lebih baik inilah kalau manusia, ya, tidak mementingkan kepentingan lain, tidak peduli. Padahal tidak tahu dia bahwa mereka banyak kelaparan. Tapi murid Yesus enaknya dia mengusir. Tapi Yesus berbeda, saudara. Inilah Yesus yang kita cintai. Ayat 13. Tapi ia berkata kepada mereka, tapi Yesus berkata, kamu harus memberi mereka makan. Harus memberi makan. Ya, mereka menjawab, yang ada pada kami tidak lebih daripada 5 roti, 2 ikan, kecuali kalau kami pergi membeli makan untuk semua orang banyak itu. Sebab di situ ada kira-kira 5.000 orang laki-laki. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, ya, suruhlah mereka duduk berkelompok-kelompok, kira-kira 50 orang sekelompok. Wah, berarti 50 kali 100 kelompok, saudara. Ya, kan 5.000. Ini belum termasuk istri, belum termasuk anak-anak. Tapi dibikin kelompok-kelompok sama Tuhan. Ini sama dengan seperti kelompok sel, saudara, ya. Jadi kelompok sel di gereja kami, pelayanan gereja Bapak Ibu, harus seperti kelompok-kelompok sel, ya. Kalau saya bikin 10 sampai 12 orang, ya, 10 seperti Yesus berkata 10, 12 seperti murid Yesus. Di situ kita jamu dengan firman Allah. Dalam kelompok sel 2 hal, yaitu jamunan rohani firman Allah, jamunan jasmani ada perjamuan kasih. Jadi ini berkatan, ini dasarnya pelayanan kelompok sel dari sini, doa. Karena kata Tuhan, bikinlah mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok, ya. Sebelum mereka duduk berkelompok, kira-kira 50 orang sekelompok, 50. So. Kalau 50 berarti 100, ya. Jadi kalau kami membuat kelompok itu 10 sampai 12, ya. Firman Allah katakan 10, 12 itu maksudnya 12 murid Yesus, ya. Puji Tuhan, 10 berkaitan 10 hukum Taurat, ya. Murid-muridnya melakukannya dan menyuruh semua orang banyak itu duduk. Dan setelah ia mengambil 5 roti, 2 ikan, ia menghadap ke langit, mengucap berkat, lalu mencah-mencahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagikan kepada orang banyak. Ayat 17 yang terakhir, dan mereka semuanya sudah makan sampai kenyang. Kemudian dikumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 12 bakul penuh. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca. Lukas pasal 9 ayat 1 sampai 17. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua diberkati sama Tuhan. Mari kita mau rajin baca firman Allah. Jangan pernah bosan baca firman Allah. Setiap Bapak Ibu baca, itu dilihat sama Tuhan Yesus dari surga. Karena kita bukan baca komik, bukan baca novel, bukan baca koran, tapi baca firman Allah. Supaya firman Allah menjadi bekal buat hidup kita. Di sini kita bisa belajar. Yang pertama, mari semuanya bersandarkan kepada Tuhan dalam setiap pelayanan. Karena Tuhan akan membekali kita dengan kuasa Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah andalkan manusia. Jangan pernah andalkan kekuatan kedagingan kita. Tapi andalkan Tuhan. Maka di sini tidak boleh bakal. Dan kalau mampir ke rumah, membangun suatu persekutuan dengan Tuhan. Dan kalau ketemu orang, ya sudah, kalau orang itu tidak menyapa kita, tidak merespon, jangan berharap kepada manusia. Berharaplah kepada Tuhan. Karena kita tidak pernah ditinggal sama Tuhan. Tuhan bersama kita. Dan ternyata Tuhan melakukan mujizat. Ternyata 5 orang, 5.000 laki-laki semua makan kenyang. Bersama dengan Tuhan sanggup melakukan perkara besar. Karena dia sanggup. Lalu serahkan semua persoalan ke dalam tangan Tuhan. Apabila di antara Bapak Ibu punya masalah, punya pergumulan, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia. Jangan berharap kepada siapapun. Serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan. Karena dia sanggup, amin. Dia sanggup, amin, haleluya. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar firman Allah memberikan kekuatan buat kita. Jangan berharap kepada siapapun, tapi berharaplah kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap aspek hidup kita, karena Dia sanggup. Terbukti di sini, Tuhan sanggup memberikan makan 5.000 orang hanya dengan 5 ketul roti 2 ikan. Secara manusia mustahil, tapi Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 1 ayat 37, bagi Tuhan tidak perkara mustahil. Oleh itu mari, biar seluruh apapun masalah pergumulan kita mau serahkan kepada Tuhan. Serahkan roti kepada Tuhan. Pada waktu Dia tanya murid-muridnya, ada apa? 5 ketul roti Tuhan, ada 2 ikan. Diserahkan kepada Tuhan. Di tangan Tuhan sanggup melakukan perang besar, karena Dia ajaib, Dia dahsyat, agung dan mulia. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Immanuel, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya.